Halo teman-teman, aku Azura, UI UX Designer. Jadi hari ini aku mau nge-share tentang gimana sih caranya kita memulai UI UX Design. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, kita intro dulu. Oke, langsung aja kita masuk ke inti videonya. Jadi aku udah bagi ada 4 cara yang kita bisa lakuin ketika kita mulai UI UX design. Yang pertama adalah join course UI UX design. Apa sih course UI UX design itu? Course UI UX Design itu adalah tempat kita belajar kayak les gitu loh. Banyak banget yang menawarkan course-course UI UX. Ada dari rubrik grafis, Build with Angga, MySkill, ada dari Google juga ada. Dan harganya mereka beda-beda. Kenapa aku bilang ini penting, maksudnya aku taruh ini yang pertama, karena ketika aku mulai UI UX, aku tuh bener-bener buta, nggak tahu apa yang harus aku lakuin, kayak harus belajar dari mana gitu. Banyak sih tutorial yang ada di YouTube, tapi itu kan nggak terstruktur ya. Kalau misalnya di course itu kita tahu, oh belajar awalnya tuh ini, setelah ini, jadi tersusun dengan baik gitu. Rekomendasi aku adalah rubrik grafis. Rubrik grafis ini harganya, waktu itu aku beli 140 ribuan. Tapi kalau misalnya lagi promo itu paling cuma 70 ribuan gitu. Sebenarnya ada 3 alasan kenapa aku join course dari rubrik grafis. Dan kenapa aku ngerekomendasiin ini. Karena yang pertama, yang ngajar itu teman aku sendiri. Yang kedua, harganya itu murah. Dan yang ketiga, materinya bener-bener gampang dipahamin, apalagi untuk pemula. Jadi dia itu bener-bener ngajarin dari awal. Untuk tools yang dipakai itu adalah Figma. Nah, dia itu ngajarin dari gimana cara buka Figma, gimana cara pakai toolsnya, misalnya gimana cara tambahin teks, ubah warna. Jadi itu benar-benar cocok buat kita yang benar-benar baru belajar banget gitu. Kita itu nggak apa-apa ngeluarin duit investasi. Kalau misalnya kalian kuliah, sisihin aja duit 70 ribu itu. Ketika kita benar-benar pengen fokus di UI UX design, course itu bakal bermanfaat banget buat kalian ke depannya. Yang kedua, setelah kita join course, at the same time, di waktu yang sama kita itu harus latihan. Karena yang namanya desain, apalagi kalau kita awal banget, kita itu harus membiasakan diri dengan tools yang dipakai. Kayak di Figma, misalnya tambahin teks ada di bagian sini, ubah warna ada di bagian sini. Semakin kita sering latihan, semakin memperbaiki kemampuan yang sebelumnya gitu loh. Kita tahu juga kan, practice makes perfect. Jangan cuma terima aja course-nya, tapi kita juga harus latihan gitu. Karena di course-nya sendiri ada latihan-latihan yang kita bisa ikutin. Dari latihan itu kita bisa taruh di portofolio. Nah, lanjut nih yang ketiga, ini nyambung. Jadi, setelah kita join course, setelah kita latihan, kita bisa mulai upload portofolio dari latihan kita. Uploadnya ini bisa ke Dribbble, bisa ke Behance, bisa ke Instagram, ataupun LinkedIn. Ketika kita mulai upload portofolio itu, hiring manager ataupun klien akan notice kalau kita itu aktif sebagai UI UX designer. Nah, setelah upload kita udah punya portofolio, kita bisa lanjut ke next step. Kita harus punya LinkedIn. Kenapa sih kita harus punya LinkedIn? Karena LinkedIn itu adalah platform untuk kita dikenal secara profesional. Kalau misalnya di Instagram, di Twitter itu kan biasa gitu. Tapi di LinkedIn itu adalah tepatnya para recruiter, klien mencari informasi orang yang bekerja dengan mereka gitu. Apakah mereka bisa dipercaya atau apakah mereka memang real person gitu. Jadi kita bisa cari orang itu di LinkedIn. Sekarang kebanyakan UI UX designer ini bekerja sebagai remote worker. Jadi gimana caranya kita percaya dengan company itu atau desainer itu? Nah, itu dilihat dari LinkedIn sendiri.
Jadi ketika kita punya profil yang bagus, jelas experience apa yang kita punya di sana, pastinya recruiter atau klien bakalan percaya dengan pekerjaan kita. Untuk mempercantik atau membuat LinkedIn ini, kalian bisa cari banyak tutorialnya di YouTube. Gimana caranya memperbaiki LinkedIn, kayak dari foto profil, deskripsi diri, apa aja yang harus diisi, itu banyak banget tutorialnya di YouTube. Kalian bisa cari pelan-pelan sambil rapihin LinkedIn kalian. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tanya ke Instagram aku atau komen di bawah. Terima kasih banyak teman-teman udah nonton sampai akhir. Semoga bermanfaat videonya. Bye-bye!